Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam wa ala ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Bait Darur Rahman yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya, dengan rahmat karunia-Nya, di pagi hari yang sejuk ini kita masih bisa merasakan kerinduan untuk hadir di rumah Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat yang membutuhkan semangat, membutuhkan tekad, kekuatan hati untuk bisa hadir ke masjid. Di saat mata kita, badan kita masih meminta untuk kita lebih nyaman melanjutkan tidur kita. Tapi kita bisa melawan keinginan-keinginan sekejap dari tubuh kita, melawan keinginan-keinginan yang hanya sebatas kenikmatan dunia, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid melaksanakan salat subuh. Ini merupakan satu nikmat yang luar biasa yang selayaknya kita syukuri di saat tidak banyak orang yang mampu untuk hadir ke masjid, di saat masih banyak orang-orang yang mereka bisa hadir ke tempat yang lebih jauh. Berangkat jam 2 karena pesawatnya jam 5. Bisa bangun, berangkat atau bangun jam 1 karena pesawatnya jam sekian, atau bisa bangun jam 3 karena ada pertandingan bola. Tapi tidak sanggup bangun ketika memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kenikmatan kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita, menjaga seluruh sisa usia kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah, contoh teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insyaallah termasuk kita para pengikutnya. Ibu-ibu,
Bapak-bapak sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang satu hal yang mungkin banyak dirasakan oleh orang-orang yang belum menemukan esensi dari kenikmatan beribadah kepada Allah. Saya memberi judul Menggapai Ketenangan Hati. Bapak Ibu, kalau kita lihat berapa banyak orang-orang yang Allah berikan kelebihan, baik dari segi harta, jabatan, pangkat, strata pendidikan, rumahnya besar, katanya istilahnya uangnya nggak ada serinya, mau beli apa aja bisa. Tapi ternyata tidak bisa membayar ketenangan hatinya, ketenangan dalam hidupnya. Allah mengatakan di dalam surat Thaha ayat 124 sampai 127. Nanti enaknya sih ada yang baca ya, biar khusyuknya membaca Al-Quran ya, khusyuk sekali mendengarkan pengajian, khusyuk. Ntar baru oh Ustadz udah selesai. Nah, iya udah selesai Ustadznya, tadi bahas apa, pokoknya seru banget deh ya. Saya terakhir tuh nyimaknya terakhir di bagian billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu terakhir saya menyimaknya. Bapak Ibu, di dalam surat Thaha ayat 124 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kita bahas ya. Wa man a'rada, siapa saja, bukan barang siapa. Kalau barang siapa ini ada handphone siapa, barang siapa. Ada ketinggalan tas, barang siapa. Tapi waman, siapa saja a'rada, yang berpaling an dzikri, berpaling dari peringatanku, berpaling dari ayat-ayatku, nggak peduli dengan diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja nih? Mau dia presiden, mau dia jenderal, mau dia orang kaya, mau dia rakyat jelata, siapa saja semuanya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi orang itu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, rasanya nggak enak. Kehidupannya hanya habis dari pagi berangkat sampai pulang, tidur, berangkat lagi besok. Hanya siklus kehidupan. Dia tidak bisa merasakan satu kenikmatan dalam kehidupan. Rumahnya besar, ada kolam renangnya, ada parkirnya luas, mobilnya berjejer, ada tamannya, gak usah disebutin, semuanya ada. Tapi rasanya ada, selalu saja kurang. Uangnya bisa digunakan untuk apa saja. Mau berangkat ke luar negeri setiap hari bisa. Tapi karena dia a'rada an dzikri, enggak peduli dengan ayat-ayat Allah, tidak peduli dengan peringatanku, maka Allah yang mengatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit.
Belum selesai di sini Bapak Ibu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan akan aku bangkitkan di hari kiamat nanti dia dalam kondisi a'ma, buta. Terjadi percakapan. Hamba Allah yang buta ini protes. Protes kepada Allah. Dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan kami dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Sebelumnya saya di dunia bisa melihat, bisa merasakan kenikmatan segala apa yang kita mau lihat, bisa. Mau lihat semua apa fitur yang ada di HP sampai berjam-jam bisa. Kenapa engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta? Kemudian dijawab sama Allah. Qala. Allah bilang, kadzalika atatka ayatuna. Ini saya terjemahkan pakai bahasa Depok. Kan waktu dulu aku sudah memberikan kepada kamu ayat-ayatku. Fanasitaha. Kemudian engkau cuekin. Kalian gak peduli dengan ayat-ayatku, kata Allah. Jadi waktu di dunia kamu gak peduli sama ayat-ayatku, gak peduli sama peringatanku, makanya wa kadzalikal yauma tunsa. Sekarang aku cuekin kamu. Udah, saya gak pedulin. Lah dulu waktu di dunia kamu juga gak peduli sama ayatku. Dipanggil hayya 'alas shalah, biarin aja. Diajak ngaji juga, tar aja deh, tar. Kalau diajak main bola, ayo. Diajak halan-halan, ayo. Diajak healing, ayo. Tapi kalau udah salat, badannya gemeter, meriang. Dulu lagi nggak enak nih, di rumah aja. Diajak ngaji, entar dulu deh. Ditanya ustadznya siapa? Ya udah deh, nanti aja ustadz yang lain aja deh. Ani udah tahu tuh, ustadz ini bakalan ngisinya kayak gini. Dilanjutkan sama Allah, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang melampaui batas, walam yu'min bi ayati rabbi, dan enggak peduli, enggak beriman, enggak percaya dengan ayat-ayat Tuhannya. Wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan sesungguhnya azab akhirat itu adalah sangat pedih dan kekal. Bapak Ibu, umur kita berapa nih? Rata-rata. Yang paling muda siapa nih? Ini yang paling muda kelihatan. Dari mana ciri-ciri muda apa? Masih melek. Maaf. Atau terbalik. Bapak Ibu, merasakan nggak hari-hari kita setiap hari? Bangun tidur, ya. Kita tidak bisa merasakan. Enak nggak sholatnya? Enak nggak kita baca doa? Ya Allah, hamba minta ya Allah hari ini dimudahkan urusan hamba. Ya Allah, utangnya belum selesai ya Allah. Ya Allah, masalah ini belum selesai. Ada nggak kita merasakan itu? Atau cuman imam baca setelah sholat ya udah subhanallah, subhanallah, hilang begitu saja. Tidak ada athar, tidak ada dampak dalam kehidupan kita. Ini yang mestinya hari ini kita evaluasi Bapak Ibu sekalian. Kita coba buka satu lagi dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19.
Enak nih kapan-kapan kalau ada pengajian kita bawa Quran yuk. Banyak. Masa sih? Masya Allah. Kita bangun kerinduan, Bu. Bapak, itu masih ingat enggak waktu kita baru kenalan sama istri kita atau ibu-ibu sama bapaknya? Dikirimin surat gimana kira-kira? Dibawa terus ya? Ya Pak, waktu baru kenalan sama emaknya Reza gimana tuh? Dikirimin surat, gemeteran itu bukanya. Mau buka enggak pakai surat. Mau buka minta tolong Reza, aja bukain dapat surat dari emak lu. Belum ada Rezanya. Masya Allah. Pakai WA. Ya Allah, belum ada WA juga. Waduh, ingat ya ada pager gitu. Dibawa kemana-mana Bapak Ibu, saking kita cintanya. Lah ini dari yang memberikan kita kenikmatan bisa makan, kenikmatan bisa bersin itu nikmat Bapak Ibu. Kenikmatan bisa mules itu nikmat ya. Kebayang kalau nggak punya mules Bapak Ibu, totonya ngablak aja, bles. Kenikmatan itu semua, kenikmatan ngantuk, itu nikmat semuanya. Kenikmatan apa lagi? Kenikmatan bisa merasakan sakit, itu juga nikmat. Ada penyakit, ada dokter nggak di sini? Ada penyakit yang orang kalau dicubit nggak sakit. Bukan, dicubit nggak sakit. Jadi diapain aja nggak, bahkan dipotong ini nggak sakit. Ada penyakit itu. Tanya Pak dokter. Kita lampu nggak dikasih sakit. Itu sebagai bagian dari kenikmatan hidup kita. Apalagi bisa merasakan membedakan antara semua jenis makanan. Kebayang Bapak Ibu kalau misalnya makan bakso, makan sate padang, makan empek-empek, rasanya sama. Makan anggur, makan buah pir, makan nanas, rasanya sama. Nggak nikmat. Dan kenikmatan-kenikmatan lain. Kenapa kok kita nggak peduli sama ayat-ayat Allah? Aneh kan? Makanya kita bisa membayangkan kenapa saudara-saudara kita di Palestina sana begitu kuatnya, begitu semangatnya dalam mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan. Karena mereka punya orientasi, karena mereka punya harapan. Harapannya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan mereka dengan Al-Quran itu demikian tingginya, Bapak Ibu. Anak-anaknya tuh di usia 7 tahun itu sudah hafal Quran. Yang keluar dari lisannya itu hanya ayat-ayat Al-Quran. Gimana kita kalau yang keluar dari lisan anak kita? Lagu-lagu dan seterusnya. Bagaimana mereka merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat kiriman video itu, ada seorang istri yang suaminya syahid. Wah, bukan nangis, bukan sedih, bergembira. Senang, kenapa? Karena sudah dapat jatah satu. Bertemu dengan Allah. Itu kenikmatan. Maka kita harus geser Bapak Ibu. Hari ini, kalau satu hari kita nggak pegang Al-Quran, Masya Allah. Sedih kita. Ada apa dengan saya? Ada apa dengan Al-Quran yang pesannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada apa? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita coba deketin Al-Quran lagi. Kalau bisa di kamarnya ada Al-Quran. Di ruang, kalau yang masih kerja, di ruang kerjanya ada Al-Quran. Ya, di mana lagi kira-kira? Di mana?
Di tempat bakso ada Al-Quran gitu kan. Oh, di tempat mie ayam, ya. Ada Quran, siapa tahu dari jamaahnya ada undangan, pengajian baca Quran gitu. Waduh, disindir banget tuh gua katanya. Itu kan masjid sebelah. Yuk kita buka surat Al-Hasyr ayat 19 Bapak Ibu. Ini menarik nih. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Masya Allah. Wala takunu, dan janganlah kalian seperti kalladzina, orang-orang yang nasullaha, melupakan Allah, nggak peduli sama Allah. Gue bisa tuh ngadepin masalah ini, lu gitu aja kok udah repot banget sih. Apapun dia merasa dengan kecerdasan dia, S2 dia, profesor dia bisa selesaikan semua masalah. Dia lupa semua masalah yang dia rasakan itu Allah yang berikan. Nah, Allah mengatakan, jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, maka aku jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Dia nggak tahu tentang dirinya sendiri. Gue ngapain ya? Sibuk aja, setiap hari sibuk nggak karuan. Sepertinya nggak ada hari, cuman menghabiskan waktu ke malam hari. Apa bedanya dengan hewan? Bapak Ibu lihat deh hewan yang punya piaraan hewan, ayam. Ayam pagi-pagi keluar, cari makanan, patok sana patok sini, sorenya pulang. Ya, tidur, besok berangkat lagi, seperti itu. Hanya menyelesaikan, menunggu waktu selesai kehidupan dia di dunia. Allah mengatakan fa'ansahum anfusahum, dijadikan dia nggak sadar akan dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita tidak merasakan ketenangan hati? Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, dan demikianlah wa kadzalika ja'alna, kami telah menjadikan likulli nabiyyin aduwan, pada setiap nabi itu ada musuh yang namanya asyayatin, setan-setan. Dari jenis apa? Al-ins wal jin. Jadi setiap nabi itu punya musuh jelas nih. Siapa? Setan, jenis jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Mereka membisikkan di antara mereka, ya. Kita dibisikkan itu apa? Zukhrufal qawli ghurura. Perkataan-perkataan yang indah, yang menipu. Nah, ini Bapak Ibu, tanpa kita sadar gitu ya. Setan itu bukan dalam bayangan kita wujudnya ada tanduknya, matanya merah gitu ya. Badannya hitam, berbulu. Oh enggak. Allah sendiri yang mengatakan setan itu bisa wujudnya manusia, bisa wujudnya jin. Mereka selalu mengatakan perkataan-perkataan yang indah. Udah kesana aja, asik tuh. Gitu. Dan setan sendiri yang mengatakan, saya cuma ngajak. Kalau nanti di akhirat kita protes, ini gara-gara setan, kan gitu. Dasar setan, akan gitu. Loh, setan juga membela diri. Loh, saya kan cuma ngajak. Sampean kan yang mau ikut.
Nggak ada tuh setan apa maksa-maksa gitu ya. Ditarik tangannya kita, ditarik, ayo, ayo, ayo ke tempat maksiat. Nggak ada. Setan cuma ngajak, cuma bisikin doang. Ayo, udah ke sono aja. Ayo, sudah kagak usah sholat. Ayo, sholatnya kagak usah khusyuk. Setan lah, kita yang mau. Kan gitu Bapak Ibu sekalian. Selalu dibisikkan kata-kata indah. Apa saja yang menjadikan kita terlalaikan. Nah, ini yang pertama. Sehingga kita tidak, secara perlahan kita tidak bisa mengingat apa yang Allah sampaikan, Allah ingatkan. Tiap hari kita digoda oleh bisikan-bisikan itu. Nah, akhirnya hati kita tidak pernah tenang. Padahal Allah mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati mereka menjadi tenang dengan ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, zikir itu artinya mengingat. Mengingat dalam bentuk apa Bapak Ibu? Dalam bentuk apa? Tasbih, tahmid, tahlil, itu mengingat Allah. Tasbih itu bacanya gimana Bapak Ibu? Gimana? Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Kita mengagungkan Allah. Subhanallah. Setelah sholat kan biasanya Bapak Ibu dipimpin oleh imam. Subhanallah, subhanallah. Jangan cuma di mulut, tapi dibayangkan. Maha suci Allah dari segala kekurangan, dari segala kekotoran, dari segala hal-hal yang menjadikan dia lemah. Tasbih namanya. Kemudian tahmid. Tahmid apa? Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah Bapak Ibu? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan seluruh kenikmatan dalam kehidupan ini. Yang telah menjadikan manusia berpasangan sehingga menjadikan dia tertarik untuk kembali pulang ke rumah. Telah menjadikan kehidupan ini sempurna. Itu tahmid. Alhamdulillah saya hari ini masih bisa makan. Alhamdulillah makannya masih pakai mulut. Ada yang makannya nggak pakai mulut kan? Lewat mana? Lewat hidung, ya. Lewat hidung itu dimasukin makanan ke sini langsung. Kenapa? Mulutnya nggak boleh berfungsi. Ada yang masuknya lewat infus. Alhamdulillah masih sadar. Alhamdulillah masih bisa ngelihat. Itu tahmid. Kemudian apalagi? Takbir. Allahu Akbar. Apa artinya? Maha besar Allah dengan segala yang ada di alam semesta ini. Nah, itu namanya zikir. Orang yang beriman hatinya menjadi tenang dengan dia zikir. Zikir itu artinya ingat. Dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, dengan ingat kepada Allah memberikan ketenangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci yang pertama bagaimana kita menggapai ketenangan kepada Allah, apa yang pertama? Mengingat Allah. Segala kegalauan, segala kegundahan akan hilang. Kenapa? Karena yakin akan adanya Allah. Artinya apa? Kita berikan kekuatan, kuatkan akidah kita dulu. Kuatkan tauhid kita dulu. Yang menjadikan saya sakit ini Allah. Yang menjadikan saya nggak punya duit ini Allah. Yang menjadikan musibah ini adalah Allah. Tenang lagi hati kita. Gitu ya teman-teman ya, Bapak Ibu.
Jadi kegundahan, kegalauan itu hilang. Berganti dengan kegembiraan, kesenangan. Tidak ada sesuatu yang lebih besar yang mendatangkan ketentraman, kebahagiaan bagi hati manusia melebihi daripada ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama salaf mengatakan, sungguh kasihan orang-orang yang cinta dunia. Mereka pada akhirnya meninggalkan dunia ini, padahal mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia. Apa kenikmatan yang paling besar di dunia ini? Apa? Cinta kepada Allah. Merasa tenang ketika mendekatkan diri kepadanya. Rindu untuk bertemu dengannya. Merasa bahagia ketika berzikir, mengamalkan ketaatan kepadanya. Tenang nggak Bapak Ibu ketika datang ke masjid? Ada nggak rindu untuk datang ke masjid? Nikmat gitu, berlama-lama di masjid. Makanya saya selalu bilang itu, lucu. Mohon maaf sekali kalau kata-kata saya agak kasar, tapi harus saya sampaikan. Kita ke masjid mau ngapain? Salat. Salat itu kan apa? Berzikir kepada Allah. Hajat yang paling besar dalam kehidupan kita apa? Hajat. Keperluan adalah apa? Bertemu dengan Allah. Bapak Ibu lagi salat itu hajat besar kita. Kalau sudah bertemu dengan Allah, kira-kira yang lain perlu nggak? Enggak. Kalau kita diundang sama presiden, Bapak Ibu, saya tanya, Pak Haji Markiat, kalau diundang sama Pak Wali Kota, ditelepon, Pak Haji Markiat, nanti siang Pak Wali Kota mau datang ke Mikangen, oh Masya Allah. Terus Pak RT manggil, Pak Markiat nanti siang rapat RT ya. Gimana kira-kira? Pak Wali Kotanya yang dibatalin atau Pak RT-nya yang ditolak? Udah jelas, kagak usah dijawab. Ya Pak RT lah dibilang, mohon maaf Pak, ini Pak Wali Kota mau datang, mau ada rapat di Mikangen. Hah? Dua-duanya diajak, Pak RT juga diajak. Jamaah Masjid Darul Rahman diajak. Maaf, ini bercanda, gak usah dipikirin. Laksanakan aja. Gak boleh gitu Pak Wahyu. Karena udah niat sebenarnya dia. Sedemikian besarnya hajat kita kepada Allah, sehingga pasti kita abaikan yang lain. Ini lucu nih Bapak Ibu. Selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa? Langsung pegang HP. Buka WA. Ini mau ngapain? Jadi sholatnya ngapain? Sebegitu pentingnyakah dia, hubungan dia dengan Allah terkalahkan dengan urusan ngecek WA. Atau menjelang sholat masih buka WA. Udah wudhu nih. Kita datang tuh Masya Allah. Rasanya ada kenikmatan. Ini yang hilang Bapak Ibu sekalian. Ini yang hilang. Esensi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada kerinduan kita. Rasanya tuh keluar rumah, kita aduh ya Allah enak banget ya Allah. Terus bisa merasakan, mendengarkan, menyimak imam membaca surat. Itu enggak ada yang bisa mengalahkan. Dapat enggak itu Bapak Ibu? Makanya tadi imam ulama itu, bagaimana kenikmatan yang terbesar itu adalah kita merasakan cinta kepada Allah. Syekhul Islam, ulama besar Ibnu Taimiyah mengatakan, nah ini coba disimak ya Bapak Ibu ya, sambil diminum kopinya silakan. Pak Alba ini biarin aja ya. Kalau saya minum ya selesai. Bapak Ibu monggo lanjut. Ini disimak. Kata beliau rahimahullah, inna fid dunya la jannatun. Sesungguhnya di dunia itu ada sorga.
Faman lam yadkhuluha fid dunya lam yadkhuluha fil akhirah. Barang siapa yang tidak bisa merasakan, menikmati, masuk, merasakan kenikmatan surganya dunia, lam yadkhuluha fil akhirah. Mereka yang tidak bisa merasakan nikmatnya surga di dunia, maka dia tidak akan pernah bisa merasakan surganya akhirat. Apa itu surga dunia? Apa itu surga dunia? Kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah. Itulah kenikmatan surga dunia. Bapak Ibu pernah merasakan enggak? Ya Allah. Atau doanya, amin, amin. Makanya saya titip ya, Pak Jaka, Reza, kalau doa tuh jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan. Walaupun mungkin Bapak Ibu kurang paham, tapi moga-moga Allah membuka hati kita, hati jamaah sehingga apa? Merasakan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ada yang tahu nggak artinya? Allahumma inni, ya Allah, as'aluka, aku meminta huda, petunjuk, wat tuqa, apa? Ketakwaan, wal afaf, wal ghina, kekayaan. Doa itu sudah lengkap Bapak Ibu. Apalagi terakhir ditutup dengan Rabbana atina. Dibilang kalau di Indonesia itu doa sapu jagat, cuman ada di Indonesia itu. Karena semuanya atina, berikan kepada kami. Fid dunia, di dunia, apa? Hasanah. Oh, ibu-ibu langsung kalau tahu gitu marah Kak, enggak mau, enggak, diem, enggak amin. Takut bapaknya. Ya Allah, Bapak minta hasanah. Itu kan tetangga sebelah baru aja jadi janda gitu. Ya Allah, kagak jadi dah. Ah, kan gitu. Bukan hasanah itu bukan tetangga sebelah yang baru saja jadi janda. Hasanah itu segala bentuk kebaikan. Kalau sudah dibilang hasanah Bapak Ibu, itu kebaikan. Kebaikan itu kesehatan, kemudahan hidup, kelapangan, dan seterusnya. Di dunia hasanah. Lanjut apa? Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat itu juga dapat kebaikan. Yang namanya baik itu, maka kehidupan itu menjadi mudah, lapang. Utang nggak jadi masalah. Allah berikan kecukupan kita untuk membayar utang. Sakit, Allah berikan kemudahan untuk berobat. Atau Allah berikan kesabaran kita untuk menjalani sakit kita. Waqina adzabannar. Apa? Jauhkan kami, hindarkan kami dari azab api neraka. Ketika kita merasakan membaca itu Bapak Ibu sekalian, ada enggak kenikmatan? Ini yang disebut dengan surganya dunia. Kalau ini kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau kita tidak bisa merasakan nikmatnya surga di dunia, maka kita enggak akan bisa merasakan kenikmatan surga di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi dari sini kita coba bagaimana kita berupaya. Kok saya tidak bisa merasakan kenikmatan itu? Kita bersihkan hati, kita upayakan bisa mensucikan hati kita dari noda, dosa, maksiat yang mengotori, yang membatasi kita dengan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadikan hati kita tenang? Apa Bapak Ibu? Bagaimana kita membangun satu harapan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketergantungan yang lain.
Ya, Bapak Ibu ya. Tidak ada ketergantungan kepada yang lain. Kepada manusia, kepada dokter, kepada dukun. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca satu hari berapa kali Bapak Ibu? 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk kita terjemahkan Bapak Ibu. Iya itu artinya meniadakan, nggak ada lagi. Di ruangan ini tidak ada satupun jamaah yang belum dapat kopi. Nah, kecuali yang ngedarin. Iyaka nggak ada, semua nggak ada. Dalam kehidupan saya tidak ada. Iyaka, kecuali engkau ya Allah. Na'budu, kami menghambakan diri. Hanya kepada engkau kami beribadah. Hanya kepada engkau kami menghambakan diri. Jadi kita tidak menghambakan kepada siapapun. Kepada patung, kepada keris, kepada kerjaan, kepada pimpinan. Kami hanya menghambakan diri kepada Allah. Maka selesai urusan kita. Kita nggak merasa tergantung, ya Allah, nanti gimana dong kalau saya dipecat. Selama kita tidak bermaksiat kepada Allah, selama kita tetap patuh pada aturan, kita nggak merasa takut. Karena kita hanya menggantungkan diri kepada Allah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau ya Allah, tidak ada yang lain. Nasta'in. Apa artinya Bapak Ibu? Minta pertolongan. Gak ada yang lain. Maka ini yang menjadikan hati kita tentram. Bapak Ibu kebayang nggak kalau orang kaya, apa bedanya orang yang punya duit sama orang yang nggak punya duit? Yang punya uang 10 juta sama yang punya uang 20.000. Mau makan siang apa yang membedakan? Hah? Jam 11 di kantong ada 20.000. Jam 11 siang di kantong ada 10 juta. Kalau yang 20.000 udah jelas. Dia nggak ada pilihan. Cari warteg. Kalau yang punya 10 juta bingung makan di mana. Nah, makan di mana? Cari sana, cari sini. Jam 12, jangan di situ nggak enak. Sampai jauh sekali. Pas sampai sana, ya rame, jalan lagi. Jam 2 belum makan juga. Kalau yang punya duit 20.000, udah kenyang. Cari warteg terdekat, makannya nikmat. Itu yang membedakan. Ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, maka kita yakin bahwa tidak ada semua permasalahan itu kecuali Allah akan memberikan solusinya. Ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita hanya menggantungkan diri kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bagaimana caranya? Kita tumbuhkan ketakwaan kita, kesempurnaan keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana rasa kita untuk mematuhi Allah itu lebih kuat ketimbang tarikan-tarikan dunia. Itu adalah takwa.
Ya. Kalau takwa itu sudah masuk, maka kita nggak ada lagi tempat menggantungkan diri hanya kepada Allah. Dibangun itu. Bagaimana ketakwaan yang sempurna kepada Allah ini tidak mungkin dicapai kecuali dengan menegakkan semua amal ibadah. Menjauhi semua perbuatan yang diharamkan dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ketika sudah sampai itu, Allah akan berikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita terjemahkan. Wa may yattaqillaha, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah berikan rizki kepada orang itu min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak pernah dia perkirakan. Udah pusing banget deh. Ini gimana ya? Ya Allah. Tapi karena dia hanya menggantungkan diri kepada Allah, nanti Allah yang akan berikan solusi. Di ayat yang lain, masih di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya segala urusannya menjadi mudah. Masya Allah kan? Jadi bukan malah menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Saya bisa handle ini, urusan ini. Tapi harus dibalik, Bapak Ibu ya, teman-teman. Gimana? Begitu kita memulai urusan, kalau misalnya ada yang masih kerja dapat proyeknya lumayan. Ya, berapa hari yang lalu ada seorang pejabat minta doa ke saya. Pak Ustadz, tolong doain saya ya. Kenapa? Saya lagi dapat proyek nih. Berapa? Nggak banyak sih, 60 miliar apa katanya gitu. Sedikit. Ya, saya nggak usah sebutin. Di Depok, dia bilang, minta sama Allah agar dikasih kemudahan. Maka belum apa-apa itu sudah ada yang minta jatah katanya. Jatah preman. Hati-hati. Siapapun dia, kalau tidak sesuai dengan prosedur, jangan. Walaupun itu adalah teman kita sendiri. Misalnya teman kita minta jatah, godong di bagian ini, teman kita yang satu, saudara kita, godong di bagian ini. Jangan, kita nanti akan susah sendiri. Jalankan sesuai dengan prosedur, ya, kalau mau tender segala macam. Ketika mau memulai, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Maka akan Allah mudahkan. Ketimbang dia langsung minta sana, colek sini, dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Di dalam surat yang lain Allah mengatakan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wahai orang-orang yang ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran, peringatan, mir rabbikum, dari Tuhan kamu, wa shifaa'ul lima fis sudur, dan obat bagi hati. Ini Allah yang bilang. Wa huda wa rahmah lil mu'minin. Apa? Petunjuk, rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Allah sudah jamin. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kembalikan kepada Allah, bukan kembalikan kepada yang lain. Ini rahasia lapangnya hati kita dalam kehidupan. Yang terakhir, yang ketiga. Ini kita sampai jam berapa nih? 9 kurang 5 menit.
Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Jangan muncul selintas saja. Ya Allah, kok Allah nggak adil nih. Masa dia kagak pernah sholat, kagak ke masjid, kayaknya lancar-lancar aja tuh, ya, kagak punya utang, tiap minggu ke mall. Ini saya udah ke masjid, subuh ke masjid, tapi kok susah banget. Itu namanya berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Senantiasa berprasangka baik. Kenapa? Karena setiap orang itu sudah ada takarannya, Bapak Ibu. Sudah ada ujiannya. Kita tidak perlu iri dengan orang lain. Kok dia punya mobil 4, saya motor aja udah butut, bunyi kreket. Dulu saya punya teman, Bapak Ibu. Teman saya ini punya mobil, diledekin sama teman saya juga. Mobilnya itu sudah sangat butut, ya. Itu semua bagiannya bunyi. Kalau jalan, semua bagiannya bunyi. Wow, gimana tuh rasanya? Toyota Kijang apa yang kotak itu dulu? Zaman kita dulu, Toyota Kijang. Jadi kalau jalan tuh bunyi semua, cuman satu yang nggak bunyi katanya. Apa? Klaksonnya. Kan udah ngeledek banget gitu ya. Semua bunyi, cuman satu yang nggak bunyi. Apa? Klakson. Kan udah parah banget berarti kan? Terus gimana? Ya sudah, ini jatah saya. Sama dengan semua permasalahan kehidupan kita. Indah Bapak Ibu. Tidak ada. Ya Allah, kok dia bisa makan enak ya? Oh iya, berarti Allah masih sayang kepada saya. Kenapa ini kok saya nggak selesai solusi? Gimana? Oh berarti Allah masih ingin menjadikan saya tergantung kepada dia. Dicari 1001 alasan untuk saya senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin berapa hari yang lalu ya? Hari Selasa atau hari Rabu saya rapat. Rapatnya lumayan jauh di Tanjung Priuk. Ya, teman saya bareng teman, terus biasa kalau kita nggak tahu tempat kan tersesat ya, ngandelin apa namanya? Ngandelin map. Ternyata mapnya sudah letih kali karena terlalu banyak yang nanya sama dia. Jadi gedung tempat kita rapat itu diarahkan masuknya lewat sini. Udah nggak bisa harus muter jauh, muterlah di jalan satu gang itu. Muter, mungkin sensornya nggak berfungsi, ada pelang jalan. Jeder aja, krek. Ya ampun, dia nggak berani turun, nggak tega lihat mobilnya. Udah nanti aja saya bilang, balik sampai akhirnya ke tempat rapat ke belakang. Pak Alba ini dulu yang lihat gitu. Saya lihat, saya mau ngomong gimana, lampunya pecah. Terus apa katanya? Ya sudah, udah terjadi. Bapak Ibu, prasangka baik itu yang menjadikan hati kita tuh lapang. Ada apa? Mungkin kalau nggak dikasih gitu, ada sesuatu yang menjadikan saya sombong. Apa? Nanti apa perkataan kadang-kadang kita bisa perkataan kesombongan kita mengalahkan bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gara-gara gue nih, nah, kan gitu. Kalau nggak ada gue gimana lo? Lo juga selalu begitu. Nah Allah tahan kita dengan cara apa? Allah kasih sakit. Kalau Allah nggak kasih kita sakit, maka mungkin kita akan merasa paling kuat. Lu baru umur segitu aja udah sakit, nah kan gitu. Karena kita merasa kuat. Ya. Lu segitu aja kagak bisa. Gak boleh teman-teman. Ditahan supaya kita nggak sombong. Dengan cara apa? Dikasih sakit, dikasih miskin,
dikasih masalah. Kenapa? Biar kita semakin dekat dengan Allah. Dulu nih, ya kalau ini curcol nih. Dulu tahun 89, Pak Haji Arif, saya nggak milih perguruan tinggi itu, nggak milih pengen jadi guru. Saya milih jadi dokter. Saya pilihan pertama itu kedokteran. Pilihan kedua farmasi. Pilihan saya dapat nggak? Oh enggak? Taunya dari mana? Sekarang jadi guru. Lah kalau saya dapat ya pasti sekarang saya jadi dokter. Kalau kita berprasangka jelek, ya Allah, saya udah rajin sholat, udah ke masjid, masa sih kagak dikabuli? Tapi kita berprasangka baik. Kalau saya jadi dokter, mungkin saya nggak jadi misi pengajian, nggak dekat dengan masjid. Kenapa? Bisa jadi saya akan sibuk dan seterusnya dan seterusnya. Bisa jadi saya jadi sombong, bisa jadi saya nggak ingat kepada Engkau ya Allah. Senantiasa berprasangka baik pada Allah, maka hidup kita itu. Kenapa? Di UGD. Iya, Masya Allah. Sebulan yang lalu saya diundang reuni alumni tahun 2003. Lulusan 2003 berarti sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun kumpul, saya kaget Bapak Ibu. Ya Allah, ternyata lulusan 2003 itu masih ingat saya. Terus banyak banget dokternya. Spesialis penyakit dalam aja ada 5. Pas ini, Pak, masih ingat nggak? Enggak. Ini tugas di mana? Saya THT. Terus ketemu lagi yang itu, saya dokter spesialis kandungan. Terus tugas di mana? Tugas di harapan kita. Yang kanker itu apa? Darmais. Kok dokter kandungan Darmais? Iya Pak, saya spesialis kanker rahim. Ya Allah. Rasanya indah banget, belum yang udah punya perusahaan, Masya Allah gitu. Itu satu, Masya Allah. Itu sudah ketentuan dari Allah. Ini jadi ini jadi ini. Dan semuanya ada ujiannya. Bapak Ibu, jangan dipikir nggak ada ujian. Kita dikasih istri yang sekarang itu ujian juga. Bersyukur nggak kan gitu. Istri kok rewel banget kan gitu. Pergi ke sini kagak boleh, pergi ke sono kagak boleh. Jalan-jalan kagak boleh. Itu boleh ya Bu, boleh. Yang penting duit lengkap. Yang ibunya ini punya bapak kayak gini. Jangan terucap itu. Bersyukur. Punya anak kok gede banget. Lu udah punya calon belum? Akan gitu. Sono pergi kawin. Kan gitu. Ini maksudnya bukan ke sini, maksudnya ke sono. Mana kayak. Bapak Ibu, prasangka baik itu menjadikan kita senantiasa hidup nyaman. Ya Allah, makasih Allah, Engkau berikan keluarga hamba, istri hamba yang baik. Engkau berikan suami hamba yang baik. Engkau berikan anak hamba yang Masya Allah. Itu satu kenikmatan. Itu yang disebut dengan surga di dunia. Alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah masih bisa ngelihat jajanan. Nggak beli tapi bisa lihat gitu. Ngelihat aja. Dari ujung SMP 4 sampai ujung atas sana. Alhamdulillah masih bisa ngelihat. Pas di tengah ada yang manggil lah. Dekat Blambir ya. Dia manggil. Kita kagak tahu. Manggil doang Ustaz sehat. Insyaallah. Udah. Gak boleh gitu. Siapa tahu manggil beneran. Prasangka ini yang menjadikan kita, ya Allah, kenapa saya kemarin kena COVID?
Kenapa dia kagak? Oh, dia kagak pernah sholat, kagak kena COVID. Saya dirawat. Kagak ada dalam konsep seorang beriman. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan segalanya. Ala kulli halin khair. Nah, inilah 3 poin yang menjadikan hati kita menjadi tenang, kehidupan kita menjadi nyaman. Terakhir, solusi dari semua itu, Bapak Ibu, saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ini kalimat yang Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah panggilan Allah wali rasuli dan rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah mengajak kepada sesuatu yang memberikan maslahat kepada kehidupan. Jadi nggak ada yang lebih besar apa selain kita memenuhi panggilan Allah. Udah di umur ini alhamdulillah Allah berikan kenikmatan bisa dengerin pengajian, langsung kita istajibu, penuhi panggilan Allah, tinggalkan semua kemaksiatannya Bapak Ibu ya. Ya, mulai tata kehidupan kita lagi. Ya, tata kehidupan itu gimana caranya? Mulai Allah hanya menggantungkan diri kepada Allah. Bagaimana kita senantiasa berprasangka baik pada Allah. Ya, apapun yang kita lakukan, kondisi kesehatan, kondisi keluarga, kondisi ekonomi, kondisi pekerjaan, kondisi permasalahan apapun, ini yang menjadikan hati kita lapang, maka tenang hidup kita. Kenapa? Hari-hari kita hanya ingat pada Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi penguat dalam kita meniti dalam rangka menjalani ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kita para Bapak Ustaz Khairi Zudi telah memberikan ilmu untuk kita semua. Garis besarnya dari materi yang disampaikan sesuai dengan hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Kata Allah, aku sebagaimana prasangka hamba. Kalau hamba itu merasa susah, kesana nggak bisa, sehingga jelek dari pasangannya, pasti dua kali jelek juga. Maka berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka yakinlah segala urusan kita tadi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keberkahan dalam urusan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi Bapak Ibu ada yang bertanya kami persilahkan. Kasih kita menunda kayaknya. Boleh, saya nggak apa-apa pahala. Assalamualaikum Pak Ustaz. Alhamdulillah apa yang dan ini menjadi sebuah realitas yang memang kita lakukan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita masuk ke dalam adalah bagaimana membangkitkan kecintaan kita untuk merindukan kasih Allah, Al-Quran, mencintai dengan kita ajar ya kan, masih bertahan dengan sosial media, masih kita melihat hal yang memang seharusnya kita fokus. Yang kedua, pantas nggak gitu kan, hal-hal yang memang harus kita prioritaskan menjadi nomor sekian. Terus yang kedua, kemarin saya pulang kampung itu banyak sekali antara budaya itu dikaitkan dengan agama. Memang sangat miris sekali ya kan. Ada ya artinya kayak semacam budaya yang di dalam itu ada unsur agama, tetapi itu udah sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah norma. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Lagi ingin bertanya, mau dijawab dulu Ustaz? Ya, jawab dulu. Ada dari Ibu. Ya, dijawab dulu ya.
Pertanyaan pertama ini, Masya Allah. Kita sudah tergambar. Saya pengen hati saya tenang. Tapi gimana ya caranya? Saya masih tergantung banget sama handphone. Bagaimana ya caranya? Saya masih sibuk banget sama pekerjaan. Dan seterusnya. Yang perlu kita lakukan pertama, Bapak Ibu sekalian, ini memang butuh kemauan, butuh usaha. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah menyadari bahwa seluruh apa yang kita nikmati saat ini adalah amanah, titipan dari Allah. Kalau ini kita sadar ini titipan. Kalau titipan itu gimana kira-kira? Tetap milik kita atau bukan? Bukan. Setiap saat siap diambil. Jadi kita nggak akan terpedaya oleh apapun juga, teman-teman Bapak Ibu. Kecantikan, ketampanan itu titipan. Harta kita titipan. Ilmu kita titipan. Keluarga kita titipan. Bagaimana amanah yang Allah titipkan kepada kita ini bisa memberikan kebaikan kepada kita. Kalau misalnya Ananda Reza dititipin sesuatu sama orang yang dia kagumi, gurunya. Reza, saya mau ada keperluan, misalnya mau berangkat ke Tanah Suci. Saya titipin nih, tolong dijaga. Ini orang yang nitipin ini adalah orang yang sangat dihormati, dikagumi. Kira-kira titipannya ditaruh sembarangan atau enggak Bapak Ibu? Enggak mungkin. Kalau titipannya misalnya dia punya mohon maaf misalnya jam tangan bagus mahal. Karena ini pemberian dari orang yang juga dikagumi oleh dia, misalnya gurunya lagi. Saya nggak tenang jam ini, nanti tolong Reza simpen. Itu nyimpannya gimana kira-kira Bapak Ibu? Ditaruh di lemari, dibungkus segala macam, dijaga banget supaya ini jangan sampai rusak. Dan setiap saat ketika ustadznya Reza ini balik, saya udah balik, tolong. Oh langsung diserahkan. Wah, jangan dulu, saya seneng juga mau make, kan gitu. Kenapa? Karena menyadari itu titipan. Tidak menjadikan Reza jadi sombong, dipakai sama dia. Nih gue punya jam mahal, ya jalan begini. Oh enggak juga. Punya orang, apa yang mau dibanggain? Itu yang akan membatasi kita dari segala bentuk kesombongan. Dalam sekejap kalau Allah mau, habis itu kecantikan, kekayaan. Naik motor, kepleset jeduk. Set, gesekan nama aspal. Set, selesai nggak cantik. Gimana mau cantik udah penuh luka. Saya kayaknya pernah cerita deh di forum ini, tapi udah lama. Kakak kandung saya, waktu kuliahnya di Semakbo, di AK, Akademi Kimia Analis. Di mana? Di Bogor. Dia punya teman, kakak saya perempuan. Punya teman cantik Bapak Ibu. Tapi ada yang lebih cantik, tangannya lentik banget Bu. Saya nggak kebayang lentiknya gimana. Dan selalu dia sombongkan tangan yang lentik itu. Saya nggak tahu ini mungkin Allah sayang pada dia, ingin dibatasi supaya dia nggak sombong apa. Pada satu kali ketika praktek
di situ, entah praktek apa. Itu jarinya masuk ke mesin, Pak. Untung langsung. Mau lentik kayak gimana kalau tinggal 4? Ya kagak cantik. Semenjak itu dia sudah tidak lagi menyombongkan kelentikan jari. Jadi kita, Bapak Ibu, ketika kita menyadari titipan apapun yang kita miliki, punya suami, punya istri, punya anak, punya harta, itu titipan. Dalam sekejap, kalau Allah mau ambil titipan kita, habis itu. Masih ingat itu toko yang kelontong ya? Masya Allah. Itu lagi makmur-makmurnya, Masya Allah besar banget. Sekejap, cuma dikirimin dengan cara seperti itu. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa ketergantungan pada Allah dengan memahami bahwa ini adalah titipan. Yang kedua apa? Bahwa yang Allah berikan ini menjadikan kita, bahwa ini kita nggak punya kemampuan apa-apa. Pantasnya kita untuk bersyukur. Kita lihat orang lain, Masya Allah, cari kerjaan aja susah. Bapak Ibu, kalau bisa lihat itu yang tukang gali pinggir jalan. Kalau berani ngomong, Pak, ini sehari dapat berapa? Berapa itu? Kuli harian itu berapa? 100.000? 200. Dari pagi sampai sore itu yang bikin gorong-gorong itu ngangkatnya setengah mati. 200.000 pakai perjuangan. Kita ngabisin berapa? Sekejap di mall. Dia perjuangan itu 200.000 udah ninggalin istrinya, anaknya di kampung. Masya Allah. Terus kita jalan-jalan ke rumah sakit, ada orang yang pasang selang sana sini. Alhamdulillah saya nggak perlu pakai selang, makan apa aja nggak ada pantangan. Ya, mau makan soto oke, makan kambing oke, makan seafood oke. Ya Allah, ada orang kaya, apa aja bisa dibeli, tapi makannya apa? Nasi merah. Lauknya juga cuma sedikit. Ya Allah. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Uang 20.000 makan di warteg puas. Ini uang 1 miliar tapi makannya nasi merah sedikit dibatesin. Pakai kentang. Ya Allah. Mau milih mana? Punya uang banyak tapi nggak bisa dinikmatin. Dengan uang 50.000 tapi bisa menikmati. Ini kenikmatan yang layak kita syukuri. Yang tidak menjadikan kita juga sombong. Nah, yang terakhir apa yang kita lakukan? Bahwa kehidupan ini tidak abadi. Kagak dibawa. Setiap saat akan dipanggil. Udah siap belum kita? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun. Ini yang menjadikan para sahabat itu senantiasa berhati-hati dalam setiap kehidupan dia. Kenapa ada orang lalai? Karena mereka tidak berpikir bahwa ini dia akan diminta pertanggungjawabannya. Dia pikir kehidupannya akan abadi. Lagi muda, wah, uang ada semua, perempuan dicobain. Kebayang Bapak Ibu? Apa sih ujian wanita itu mestinya? Itu menjadi bagian dari bagaimana dia berupaya untuk menjaga ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujian. Nanti semua akan diminta pertanggungjawaban terhadap uang yang dicari dan uang yang dikeluarkan. Apalagi semua nikmat. Sekarang saya tanya, kalau udah sakit masih suka perempuan nggak? Nggak usah sakit yang berat, mules aja gitu. Lagi mules buang-buang air, kepikir enggak? Kalau udah buang-buang air, ya lemes. Badan kagak bisa bangun, apalagi yang lain. Kadang-kadang kita baru dicabut satu kenikmatan aja, kita lupa. Tapi di situ, alhamdulillah ya Allah, Engkau ingatkan hamba.
Nah, Bapak Ibu, teman-teman, bagaimana kita menjaga itu? Oh iya ya, saya akan diminta tanggung jawab. Nah, akhirnya kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya, ini enggak, ini cuma titipan. Jadi dia tidak ada rasa memiliki, Bapak Ibu. Tidak ada rasa memiliki. Ada seorang pada satu kali dalam sebuah persiapan peperangan, itu para sahabat Rasulullah menyampaikan kita butuh dana yang besar. Para sahabat menyumbang, tapi enggak semuanya punya uang. Ada yang dia punya kurma satu butir dikasih. Ini saya punya ini cuma ya Rasulullah. Ada punya air segelas nih. Umar bin Khattab itu dia serahkan separuh dari kekayaannya untuk mempersiapkan modal perang. Separuh dari kekayaannya. Ini berapa banyak kata ini separuh dari kekayaanku kata Umar. Oh ya. Gak lama datang Abu Bakar. Abu Bakar apa? Menyerahkan semua hartanya. Ini semua nih. Ya, terus untuk keluargamu, anak dan istrimu. Untuk anak dan istriku adalah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ada sahabat yang lagi makan kurma, cuma tinggal separuh. Karena ada panggilan itu, dia serahkan kurma separuh. Ada sahabat yang sama sekali tidak punya apa-apa untuk diinfakkan. Dia sedih banget melihat, pada semua ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini. Aduh ya Allah, sampai malam. Sampai malam, ya Allah, apa yang bisa aku berikan? Dia ngadu pada Allah. Akhirnya apa? Ya Allah, aku infakkan apa yang kau titipkan kepadaku. Aku berinfak dengan doa. Ya Allah, aku berdoa semoga seluruh saudara-saudaraku yang telah berinfak ini diberikan kemudahan rezeki, dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan dengan hati yang luar biasa tulusnya. Keesokan paginya Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian ditanya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang kemarin berinfak yang diterima oleh Allah? Infaknya. Nggak ada yang berani. Saya ya Rasulullah sudah diterima infaknya. Ada yang berani. Akhirnya Rasulullah menghampiri sahabat yang tadi itu. Wahai sahabatku, bergembiralah sungguhnya aku diberikan kabar bahwa infakmu diterima oleh Allah. Masya Allah. Jangan tumbuh rasa memiliki. Kalau sudah rasa memiliki, maka kita sudah terikat dengan dunia. Rumah kita, mobil kita, usaha kita, semuanya ini titipan. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan. Ya, ketika ada kesempatan untuk kita memberikan kontribusi ini, ya, ini saudara-saudara kita, masya Allah, sedih juga ya kalau melihat kondisi di Palestina peperangan yang masya Allah. Kalau saya terpikir gimana makan mereka, ya, gimana mereka tinggal, bahkan itu konon disebutkan mereka sekarang berlindung di sekitar rumah sakit. Kenapa? Itu daerah terakhir ya yang diharapkan tidak dibom. Boro-boro mikir untuk tinggal nyaman kayak gini, minum kopi, ngaji, duduk-duduk sambil makan kue. Enggak. Mereka tidak terfikir itu. Nah, ketika ada kesempatan untuk kita membantu saudara kita bantu. Kalau ada yang nggak mampu, kita doakan ya Allah. Berikan kemudahan mereka, berikan kemerdekaan kepada mereka. Berikan kesempatan mereka untuk sholat. Bisa makan, bisa hidup dengan tenang dalam kedamaian. Nah, jadi titipan itu tidak menjadikan kita lalai. Gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Nah, ini menjadi PR buat kita, tantangan Bapak Ibu. Memang rata-rata kalau kita pergi ke daerah banyak kita menemukan hal-hal yang bertentangan dengan batin kita. Ini kok agama dicampur dengan budaya. Kalau misalnya dicampur dengan budaya tidak melanggar, sih nggak apa-apa.
Tapi kalau sudah dicampur dan ini melanggar syariat, ini yang tidak boleh. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama memang banyak sekali daerah yang belum tersentuh dengan nasihat Islam. Tidak sampai pengajian, nggak kayak di Roma, hampir tiap malam ada pengajian, tiap minggu ada pengajian. Ya, kalau di daerah terpencil itu susah. Nah, mumpung kita lagi ke sana, apa? Ya kita memberikan masukan. Memang agak susah, kita pendatang, ya mendadak ngacak-ngacak apalagi gitu kan, susah. Nah, kita minimal mengingatkan mereka. Ya, ini aturannya gini. Nanti kalau satu saat kita bisa mengirimkan, memfasilitasi, boleh nggak saya ini kita bikin pengajian, saya undang Ustadz, kita ngaji sini. Nanti dari situ momennya kita bikin apa? Pengajian untuk membuka wawasan mereka. Ini salah satu solusi karena memang di daerah-daerah itu sangat membutuhkan sentuhan Islam. Ya, sangat banyak. Tapi nggak bisa kita langsung ubah. Banyak Bapak Ibu ya, mungkin bukan hanya di daerah Jawa, daerah Sumatera juga banyak. Itu cukup ya? Ada lagi Bapak Ibu? Oh, ada ibu-ibu tuh. Waalaikumsalam. Yang menarik sekali mungkin kalau yang membahas tentang kaum itu yang mungkin mau dibilang biasanya kabar-kabar susah. Yang saya ingin tanyakan, ibadah kita semua pasti tergantung dengan kaum kita. Harus ikhlas, harus bersih. Nah, yang saya suka dengan itu yang tahu persis hati kita itu hanya Allah. Kita sendiri kadang-kadang benar apa enggak, ikhlas atau enggak, gimana bisa itu mengkoreksi hati kita sendiri. Contohnya misalkan kita memaafkan seseorang pun, kita mungkin di mulut ya saya maafkan atau ya saya ikhlas. Kadang manusiawi yang kita tuh kok sedikit gitu ada karena itu gimana caranya kita jalan itu biar ada dan kita bisa mengkoreksi atau tidak hati kita sendiri apa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ada lagi nggak ibu-ibu tuh di belakang? Ya, ini pertanyaannya berat. Berbicara masalah hati. Hati bahasa Arabnya dari apa? Qalbun. Qalaba yuqallibu, yang bolak-balik. Ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, sabit, teguhkan, mantapkan hati hamba dalam agamamu. Ya, makasih. Nah, Bapak Ibu, hati ini memang unik. Unik sekali. Bagaimana hati ini juga yang sampai Rasulullah SAW mengatakan hati ini menjadi ini sebenarnya pembahasannya bisa satu kali pertemuan ini.
Sampai menjelang zuhur ya. Hati ini menjadi komandan raja. Kalau misalnya ada salah satu jamaah yang sakit, berpengaruh enggak kira-kira terhadap perjalanan ibadah ini? Enggak terlalu ramai. Tapi kalau misalnya ketua misal ya, orang penting imam masjid sakit, itu sudah susah itu. Yang gantiin nanti siapa? Gitu. Itu baru imam masjid. Kalau raja atau rakyat sakit, itu tidak berpengaruh pada sebuah kerajaan. Tapi kalau seorang raja sakit, wah itu berbahaya. Itu jadi omongan, masuk media. Ya, di media sosial rame. Raja sakit. Apa yang terjadi nanti, mimpin? Kalau tidak segera diantisipasi, nanti akan ada penyerangan dari luar. Raja ini yang memerintahkan seluruh rakyatnya, pasukannya untuk melaksanakan. Siapa raja dari tubuh kita? Itu yang namanya hati. Kalau hati ini sakit, dia akan memerintahkan semuanya jadi sakit. Mata sakit, telinga sakit, mulut sakit, tangan sakit. Kenapa? Karena rajanya sakit. Nyambung Bapak Ibu? Jadi gimana caranya supaya raja jangan sampai sakit? Kalau rajanya sehat, semuanya perintahnya akan sehat. Bapak Ibu, kalau misalnya saya tanya, kita makan makanan enak, tapi ada sariawan, enak nggak? Nggak enak, apalagi sariawannya di lidah. Itu gimana caranya semua makanan itu jadi bubur aja, langsung telan-telan, nggak enak. Saya 2 bulan yang lalu itu kena. Ada 2 lagi, Masya Allah, rasanya nggak enak. Pak Wahyu, jangan dibahas asam uratnya. Diajakin, Pak Wahyu, main pingpong yuk. Ayo. Lagi meriang. Enak nggak main pingpong lagi meriang? Nggak enak. Kalau kita lagi sakit, nggak enak apapun yang dilakukan. Apalagi ini raja yang memerintahkan. Semua pasukannya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, bagaimana menjaga agar raja ini tetap sehat? Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasada kullu wa idza fasadat fasada jasada kullu. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging, segumpal darah. Idza salahat, kalau dia baik, yang segumpal ini salahal jasada kullu, maka akan baik semuanya. Ya. Baik perkataannya, baik pikirannya, baik matanya, baik telinganya, baik tangannya, baik kakinya. Kagak bisa dibohongin Bapak Ibu. Wa idza fasadat fasada jasada kulluhu. Kalau itu yang segumpal daging itu jelek, maka semua akan jelek. Ala wahya qalbu, itu siapa? Itu yang namanya kontrol dari tubuh kita, yang namanya hati. Jadi nggak ada yang bilang saya tuh imannya bagus, tapi masih nyakitin tetangga. Dia sholat rajin, puasa rajin, ngaji rajin, tapi masih ngomongin tetangga. Yang keluar dari mulutnya sakit. Dari mana sakitnya? Dari hati. Kakinya masih melangkah ke tempat maksiat. Perintah siapa? Perintah hati. Di HP-nya masih ada gambar-gambar porno segala macam. Siapa yang memerintahkan untuk melihat? Hati. Siapa yang memerintahkan untuk miara ini di dalam hati? Kalau hatinya bersih, apa yang terjadi?
dihapus. Karena dia ada di grup, aduh kayak gini, nggak usah di ini, langsung hapus aja. Jadi ujungnya sebenarnya masalah hati, Bu. Kalau hati kita bersih, akan bersih semua, nggak ada dendam. Kan pernah pada satu ketika ya, ini lagi ngaji gini, baginda Rasulullah SAW mengatakan, ini bentar lagi, ini mau ada ini nih, ahlu surga. Bingung para sahabat, siapa ya? Nggak lama datang. Bingung mereka. Biasa aja. Akhirnya sahabat penasaran, boleh nggak saya nginep di rumah kamu? Saya pengen lihat. Kok sampai Rasulullah mengatakan kamu adalah ahlu surga? Kalau di Arab itu sudah biasa menerima tamu dan batasnya berapa hari? 3 hari. Ya beda sama kita, kalau kedatangan tamu nggak betah ya. Gimana caranya biar cepat pulang gitu. Ya, malam dia lihat enggak tahajud. Salatnya juga biasa. Senin Kamis kagak puasa. Hari ketiga penasaran, ditanya, wahai sahabat, saya bingung kamu kok dikatakan sebagai sudah mendapatkan jatah kapling di surga. Apa yang kamu lakukan? Saya enggak ada masalah, enggak ada. Saya lihat ibadah kamu biasa aja, enggak hebat-hebat banget gitu daripada saya. Apa kata sahabat ini? Saya senantiasa menjelang tidur memaafkan semua kesalahan saudara-saudara saya. Hatinya jadi bersih. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada dendam dalam diri kita sama kakak, pernah disakitin sama kakak, sampai sekarang kagak teguran, sama tetangga sebelah gara-gara tai ayam. Gara-gara tai ayam kagak teguran. Kenapa? Ayam tetangga masuk teras kita, baru aja ceprot. Yang ayam, yang berantem, yang marahan, yang punya rumah. Rugi banget kan? Gara-gara anaknya berantem. Ngadu, dipukul sama tetangga. Ibunya berantem, kagak teguran. Anaknya sudah main, sampai sekarang udah 2 tahun, ibunya kagak teguran. Masya Allah. Dari mana? Hati yang tidak bersih. Jadi Bu, solusinya bersihkan hati. Tidak ada dendam. Buang itu semua dendam, buang semua. Gimana caranya? Emang pakai perjuangan? Kagak ada. Bersihin hati, pergi ke warung, pakai rinso, kagak ada. Dengan apa? Terus yang poin 3 tadi, poinnya ada titipan, nggak ada kebanggaan, nggak ada kehebatan saya, dia lebih baik dari saya. Lihat semua kebaikan teman kita, saudara kita. Jangan lihat keburukannya. Kalau mau lihat keburukannya, dapat Bapak Ibu. Tapi cari 1000 alasan, 1001 alasan untuk mencari kebaikan saudara kita. Jangan dimunculkan keburukannya. Hati kita menjadi lapang, kita nggak menjadi sombong, teman-teman, Bapak Ibu. Gitu ya Bu. Jadi kuncinya bersihkan hati, insya Allah nanti semua lapang. Iya gue maafin lo, tapi ya lo tahu sendiri, gue sih tetap aja kagak bisa. Itu kan berarti belum bersih hatinya. Ya, bayar utang, lunas. Ya kita lihatlah, uang kita 1 miliar, dia utang 100.000, dikejar-kejar. Justru itu keberkahan kita kan. Dalam hati udah gue ikhlasin. Jangan dikejar, gue bukan masalah 100.000-nya, harga diri gue, tahu nggak? Ya Allah, harga diri 100.000. Oh, kalau udah ketemu buang muka, negor juga kagak. Udah kagak tahu diri. Keluar semuanya. Jadi hilang pahala kita. Molo, terus ketemu teman, tangga, itu utang 100.000 kagak nabung. Aduh, udah nambah. Nah, udah mulai sekarang minta maaf dah, udah kagak. Ini jadi tertuduh mulu. Ya kasihan, sendal dikerjain, Masya Allah. Ya, teman-teman, tidak ada yang lebih mulia daripada keindahan melihat kebaikan saudara kita. Gitu ya teman-teman ya. Bapak Ibu, bersihkan hati kita, insya Allah. Ya, kita lihat. Kalau dilihat Pak Haji Sapri emang orangnya bawaannya easy going gitu ya. Kagak pernah marah orangnya.
dikerjain sendal hilang, satu di ujung, satu di ujung. Ya, Masya Allah. Orangnya kayak gini. Dia memang bawanya kayak udah gitu dikerjain terus lagi. Masya Allah. Tapi itu jadi pahala loh Bapak Ibu. Jangan dikira itu bisa jadi itu yang menjadikan beliau masuk ke surga. Karena nggak pernah dendam. Kenapa kita merugi? Masya Allah. Dia selalu memaafkan saudaranya. Itu kelebihan. Kita kagak punya yang kayak gitu. Masya Allah. Ya. Gitu ya teman-teman ya Bapak Ibu. Yuk kita mulai bangun. Bersihkan hati kita. Jaga. Ini komandannya, rajanya dibersihin. Supaya yang keluarnya jadi bagus. Ya. Tangannya kagak iseng. Aduh tangan iseng. Tabok aja tangannya. Ini sendal orang. Ya Allah, kagak ada maksud menyindir, tapi emang kebangetan. Astagfirullah. Seneng banget dia ya. Dibelain kagak, saya cuma ngomong semuanya yang kita lakukan, mikir kita. Kadang-kadang kan kita suka apa ya. Nah, itu kontrolnya sebenarnya dari hati kita. Ya, terutama ini nih Bapak Ibu, ini nih mulut sama mata. Jaga. Ya, kalau ini udah bisa kita jaga, insya Allah kesononya juga insya Allah bisa terjaga. Ya, mikir nih kira-kira pantas nggak saya ngomong kayak gini dan seterusnya. Gitu ya, Bapak Ibu. Ada lagi? Cukup? Ibu-ibunya ada lagi? Cukup ya. Nah, kalau tidak ada, saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan ilmu ya semua. Sebelum ditutup berdoa, ada maklumat kembali kami mengundang pada jemaah semua untuk hadir di acara kita semua yaitu Maulid Nabi Muhammad